Selamat siang teman-teman, nama saya Wirianto. Hari ini saya akan menjelaskan tentang monoalphabetic cipher, spesifiknya yaitu contoh enkripsi dan dekripsinya. Nah, ini sebenarnya video lanjutan dari monoalphabetic cipher. Yang pertama itu ada penjelasan tentang apa itu monoalphabetic cipher dan juga teori dan sejarahnya. Untuk sekarang sih saya akan menjelaskan saja contoh enkripsi dan dekripsinya. Kalau kalian belum nonton video itu, saya rekomendasi nonton dulu video yang sebelumnya. Nah, pertama-tama kita ada plain-nya yaitu alfabet seperti biasa yang kalian tahu urutannya normal yaitu A sampai Z seperti ini, 26. Nah, kemudian kita ada key-nya. Key-nya itu akan kita gunakan untuk enkripsi maupun dekripsi dan tidak dikirim bersama dengan plain text. Yang misalnya kalian kirim teks nih ke teman kalian lewat WhatsApp nih. Nah, tidak dikirim bersama teksnya. Ini akan memang udah disimpan sebelum dikirim teksnya. Yang disetujukan lah, bisa dibilang gitu. Nah, key-nya itu saya pakai urutan QWERTY aja, karena semua semua huruf harus muncul sekali untuk monoalphabetic cipher. Nah, tapi mirip dengan sisa cipher kan itu kalian shift alfabetnya berapa berapa angka gitu kan ya. Nah, kalau misalnya monoalphabetic cipher, setiap huruf misalnya A nih, kita bisa ganti ke Q. Semua huruf A ganti ke Q, semua ganti huruf ke B ganti ke W dan seterusnya. Tapi eh, spesifik hurufnya apa itu sebenarnya terserah. Yang penting semua huruf muncul sekali di key-nya maupun di plain-nya. Nah, ini saya urutannya itu saya menggunakan QWERTY, yaitu urutan keyboard karena sebagai contoh saja. Eh, QWERTY, kalian bisa lihat semua huruf muncul sekali saja. Kemudian untuk contohnya, kita akan langsung mulai aja. Nah, pertama-tama lihat di sini dulu. Plain text-nya itu this is a test. Ini plain text-nya itu belum dienkripsi. Jadi ini benar-benar kita ketik apa aja yang mau kita bilang ke bisa teman kita lah ya, belum dienkripsi ini. Nah, ini this is a test. Nah, kita coba langsung cara enkripsinya gimana akan saya tunjukkan. Nah, pertama kita lihat dulu. Oh, ini ada huruf T. Ini per huruf ya. Kita enkripsinya per huruf. Kita lihat dulu, oh ada huruf T di plain text-nya. Kita cari huruf T itu, kalau misalnya kita ubah ke ciphertext menggunakan key-nya itu menjadi huruf Z. Maka kita ubah menjadi huruf Z. Kemudian ada huruf H. H menjadi I. H menjadi I. Kemudian I menjadi O. Kita ubah, I menjadi O. Kemudian S menjadi L. Nah, di sini kan ada spasi nih. Nah, ada spasi. Kalau ada huruf atau bukan huruf tapi ada hal lain yang dalam teks yang bukan alfabet, kita tidak perlu enkripsi enkripsi mereka. Kita biarin saja menjadi spasi. Nah, ini I menjadi O. Nah, I menjadi O. Nah, I menjadi O. S menjadi L. Spasi, spasi. Q. A menjadi Q. Spasi, spasi lagi. Kemudian tadi kan T menjadi Z nih. Nah, ini semua huruf T akan menjadi Z. Karena ini monoalphabetic cipher. Jadinya huruf T lagi akan menjadi Z lagi. Dan di sini juga ada huruf T lagi, kita ubah lagi. Langsung ke Z aja. Ada E, belum muncul nih tadi. Ya, kita cari sendiri. E menjadi T. Nah, kemudian S tadi udah muncul nih. S menjadi L. Sama nggak? Sama dong. S menjadi L lagi. Nah, ini nanti kalian bisa lihat. Ini encrypted text-nya. Itu yang tadi saya ketik di sini. Ya, kalian baca sendiri kalau saya nggak bisa baca itu. Nah, itu cara enkripsinya. Nah, setelah kita enkripsi kan kita kirim ke misalnya teman kalian atau gimana lah. Ini zaman dulu sih ya, zaman dulu dipakai untuk perang dan segalanya. Tapi kan zaman dulu kan belum tahu, oh ini cara dekripsinya seperti apa kalau misalnya belum ada key-nya. Sekarang kan udah tahu ya, jadi nggak gitu aman lagi. Sekarang kita nggak pakai cipher yang seperti ini lagi sih untuk texting misalnya lah ya. Kalau dulu sih pas zaman dulu-dulu banget kayak zaman Roma, kita ada pakai cipher ini. Nah, selanjutnya kita coba dekripsi deh. Nah, coba dekripsi kalau misalnya ada key-nya ya.
key-nya kan yang ini kan ya. Nah, kita coba dulu dari yang ciphertext tadi. Sama nih, sama. Kita coba Z. Nah, kali ini tadi kan kita dari kiri ke kanan ya, dari plain kita ubah ke bentuk cipher-nya menggunakan key. Nah, kali ini kita dari cipher menjadi plain text, berarti kita harus pakai key-nya kemudian ke plain text dari kanan ke kiri gitu loh. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ada Z di ciphertext-nya. Ciphertext Z di mana? Z di mana? Z di sini, berarti menjadi T. Nah, Z menjadi T. Kemudian I kita cari, oh di sini I menjadi H. Oke. Kemudian O kita cari satu-satu di mana? O menjadi I. Ya, gitu aja sih sebenarnya. Seterusnya L menjadi S. Maaf, salah. L menjadi S. Oh, ini kebetulan sama ya. Oke, apa? Dari kanan ke kiri L menjadi S. Kemudian spasi lagi. O menjadi tadi udah ada. Ya udah kita pakai aja. Tadi L juga udah ada, jadi S. Ini spasi Q, Q apa? Q itu A. Nah, spasi Z. Ini kanan ke kiri lagi Z itu menjadi T. T tadi ada nggak ada. Jadi kita cari T menjadi E. T menjadi E. L tadi udah ada, yaitu L menjadi S. Kita pakai aja. Z tadi juga udah ada, kita menjadi Z menjadi T. Ubah langsung. Nah, kalau kalian lihat nih, plain text ini sama nggak? Sama dong. This is a test. Jadi, this is a test. Nah, sebenarnya kan ini hurufnya huruf kecil ya. Saya ubah ke huruf besar biar gampang aja dan sama. Dan sebenarnya huruf besar juga lebih aman sih dibandingkan yang huruf kecil. Ada huruf kecil, ada huruf besar gitu. Kalau semuanya huruf besar, lebih sulit mencari pattern-nya lah bisa dibilang. Kalau di zaman dulu ya. Zaman sekarang sih nggak ada bedanya. Nah, ini yang manual ya. Ini manual. Kalau kita mau coba otomatis nih, saya kasih lihat nih. Misalnya yang tadi nih, this is a test. Nah, udah saya bikin pakai Excel, Microsoft Excel. Kalau this is a test, jadi ZIL, OL, Q, ZT, LZ. Kita lihat sama nggak? ZIL, OL, Q, ZT, LZ. Sama ya. Lalu decrypted text-nya juga sama dengan yang di atas ya. Jadi ini udah benar yang tadi kita lakukan. Nah, kalau misalnya contoh lain misal gimana nih? Misalnya Flee to the Empire. Kan zaman dulu ya. Nah, seperti ini nih kalian bisa lihat. Ini kalau misalnya salah satu kelemahan dari monoalphabetic cipher itu adalah kalian bisa menghitung hurufnya seberapa sering muncul. Nah, kalau bahasa Inggris kan huruf E yang sangat sering muncul ya, paling sering muncul. Kalian bisa hitung, oh di sini T paling sering muncul nih di encrypted text-nya. T sering muncul, T sering muncul, T sering muncul. Udah 4 kali nih. Enggak, 5 kali nih dalam encrypted text-nya. Jadi, kalau misalnya zaman dulu nih, kalian nggak ada key-nya nih, nggak ada key dari sininya yang kita bikin tadi. Kalau nggak ada key-nya, kalian bisa tetap tebak, oh ini mungkin katanya adalah flee gitu kan ya, karena ada 2 E di belakang. Makanya itu salah satu kelemahan dari mono alphabetic cipher, dan karena itu nggak dipakai lagi pada zaman sekarang. Kita coba contoh lain lah. Misalnya, zaman dulu sih dipakai untuk hal-hal seperti perang ya. Help, I am being held as a war hostage misalnya. Zaman dulu nih. Nah, sebenarnya namanya war prisoner sih ya biasanya. Nanti encrypted text-nya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kita decrypted text-nya benar ya. Ini sebenarnya otomatis sih, tapi caranya sama. Sebenarnya begitu aja untuk hari ini. Kalian bisa coba-coba main-main sendiri. Oh, cara enkripsinya gimana, cara dekripsinya gimana, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih.